Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bertiga akan menyampaikan praktik kucing dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual di CGP Angkatan ke-8, di mana saya sendiri sebagai supervisinya Fani Setiadi, kemudian ada coachnya yaitu Heru Kurniawan sebagai coach, dan saya Manis Tolikati sebagai coach. Ya. Nah, mudah-mudahan proses coaching ini berjalan dengan baik. Baik Pak Heru, dari apa yang akan Anda lakukan ini, coaching ini, nanti ada rubrik penilaiannya terkait dengan proses coaching. Jadi yang saya tanyakan di supervisi ini, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan? Dari apa yang sudah saya pelajari Pak, ya, ini di LMS dan lain sebagainya, tentang metode-metode coach, ya, di Tirta itu Pak, saya kepingin menghadirkan diri saya secara penuh ketika saya melakukan coaching, dan juga saya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga saya akan mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, seperti itu Pak. Iya, ya. Baik Pak Heru. Kemudian yang kedua ini, kemudian apa kompetensi yang mana yang kira-kira secara spesifik yang ingin Anda observasikan kepada coaching? Kalau secara spesifik saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, karena dari pertanyaan yang berbobot tadi itu akan memunculkan jawaban-jawaban, di mana jawaban tadi merujuk kepada solusi apa yang mau dicapai, seperti itu Pak. Iya, bagus Pak Heru. Kemudian terakhir ini di seperti ini, kira-kira indikator ketercapaian yang akan Anda tunjukkan atau Anda kembangkan, yang Anda inginkan itu yang bagaimana? Yang saya inginkan di sini, saya kepingin coach saya itu menemukan solusi daripada masalahnya Pak, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach saya. Oke, itu saja untuk supervisinya. Monggo silakan. Baik, sudah Pak. Ya, alhamdulillah di kegiatan kegiatan coaching tadi sudah berjalan. Ada beberapa yang perlu saya pertanyakan di pasca percakapan coaching tadi ini. Yang pertama itu dari apa yang sudah jenengan lakukan, Pak Heru, ya, melakukan coaching ini tadi, yang menjadi indikator ketercapaian atau yang dikembangkan atau yang diinginkan itu apa? Yang diinginkan itu kita menemukan solusi, ya, menemukan solusi dari masalah coaching. Dan alhamdulillah tadi coaching sudah menemukan solusinya, apa yang perlu dilakukan secara mandiri. Iya. Secara mandiri sudah tercapai. Indikatornya sudah muncul ya. Sudah tercapai. Betul. Jadi kalau hasil dari catatan-catatan saya, hasil observasi berbasiskan data ini, alhamdulillah sudah tidak ada penilaian-penilaian atau asumsi-asumsi yang muncul dari coach. Kemudian jenengan juga sudah fokus pada area yang diinginkan atau dikembangkan, ya, berdasarkan itu tadi ya, coaching tadi. Kemudian ini terakhir, yang saya perlu tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari berdasarkan hasil coaching yang sudah Anda lakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan di sini berkaitan tentang coaching ini Pak, ya, yaitu tentang kehadiran secara penuh saya di sini, dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu saya kira perlu dikembangkan karena apa? Karena itu poin-poin pentingnya itu di situ. Ketika pertanyaan itu berbobot, pasti akan memunculkan solusi nanti dari coaching. Betul, seperti itu. Oke, Pak Heru, cukup ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, itu tadi praktek coaching kita dalam rangka demonstrasi kontekstual. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tato.
Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fani, hari ini saya baik sekali. Ya, bisa ketemu kita hari ini ya. Bagaimana kabar keluarga atau anak-anak di rumah? Baik Pak Fani, alhamdulillah juga baik semuanya, sehat semuanya. Nggih. Ini tumben ini Pak Toto kemarin Iya. menghubungi saya. Nggih Pak. Ingin ketemu katanya. Iya. Kira-kira ada apa ini Pak Toto? Ya itu Pak, saya itu akhir-akhir ini merasa terpanggil Pak, melihat perilaku anak saya itu kok seperti itu Pak Fani. Ini anak-anak kelas sekolah dasar tapi kok tabiatnya itu kok sudah tidak menunjukkan sebagai siswa SD. Berujar buruk, berkata kotor, kemudian melakukan hal yang tidak pantas, itu kok dengan mudah mereka melakukannya, sehingga saya memerlukan coaching, bantuan dari panjenengan untuk bisa mengurai permasalahan saya Pak Fani. Oke. Jadi intinya tadi itu anak-anak jenengan yang ada di sekolah jenengan, Iya Pak. tabiatnya sudah mulai agak Agak mengkhawatirkan. mengkhawatirkan, Iya. iya betul sekali. Jadi ini tujuan kita hari ini. Kira-kira Iya. yang ingin Anda capai apa itu Pak Toto yang ingin jenengan capai? Yang dari ingin saya percakapan ini? capai adalah nanti saya ingin mendapatkan pencerahan, solusi atau gambaran ide baru dari panjenengan supaya bisa bantu saya Pak untuk bisa mengatasi permasalahan perilaku atau etika dari anak saya yang semakin tidak terkendali ini Pak. Seperti itu. Jadi saya ingin nantinya ada jalan keluar bagi saya, ada pilihan-pilihan. Semoga saya bisa menentukan bagaimana cara penanganan perilaku-perilaku yang tidak baik ini agar menjadi baik seperti itu Pak. Oke, jadi bagaimana nanti Pak Toto bisa Iya. mendapatkan solusi ya, pilihan-pilihan dari apa yang sudah menjadi masalah ini ya. Oke. Iya. Oke, dari apa yang akan kita bicarakan ini Pak Toto ya, kira-kira apa yang akan dibawa atau akan yang di ukuran keberhasilannya nanti apa itu Pak Toto? Saya melihat ukuran keberhasilan dari permasalahan adalah nanti ketika persentase etika itu semakin menurun Pak, yang buruk tadi Pak. Jadi anak-anak sudah mulai bisa merubah, sudah Iya, bisa iya. menyaring, memfilter perkataan kotor yang nggak pantas itu bisa disaring Pak. Iya. Jadi mereka bisa menggunakan kalimat-kalimat positif yang mengajak anak-anak untuk bisa berbuat baik. Jadi tidak selalu menggunakan idiom-idiom narasi diksi yang bersifat negatif yang bisa menimbulkan persepsi negatif Pak. Jadi anak-anak seringkali berujar-ujar yang buruk sekali dan itu bagi saya mengganggu perilaku anak-anak yang sudah baik. Karena anak yang baik ini akan mendengar juga perkataan dari anak-anak di sebelahnya sehingga akan menjadi domino efek. Maka itu yang tidak saya inginkan Pak ke depannya. Betul. Jadi Iya. artinya memang perilaku yang jelek ini nanti kalau dibiarkan akhirnya Akan menjadi- nulari Pak. Iya. Iya, seperti itu. Betul Pak Toto. Iya. Jadi kita identifikasi ya. Iya. Kira-kira itu situasi yang Iya. terjadi saat ini Iya. yang ada di sekolah atau di anak Iya. jenengan itu situasinya itu seperti apa Pak Toto? Situasinya bagi saya sangat mengkhawatirkan karena saya Iya. sekolah kecil di mana banyak lingkungan dari ekonominya itu menengah ke bawah, Iya. dari keluarga broken home, sehingga lingkungan di rumah itu terbawa di sekolah. Jadi orang tua itu tidak memberikan contoh yang baik terhadap perilaku mereka, sehingga anak menirunya, berucap kotor, berucap buruk, sehingga yang dilakukan oleh orang tua atau dewasa di lingkungannya itu terbawa sampai ke sekolah Pak Tani. Sehingga mereka itu terpengaruh itu karena faktor lingkungan yang tidak mendukung mereka untuk berbuat baik. Jadi sehingga mereka seringkali berperilaku buruk itu karena apa? Ada contohnya Pak. Karena orang tua sendiri juga dari menengah ke bawah tidak berpendidikan sehingga mereka tidak punya ilmu parenting yang baik seperti itu. Oke. Jadi yang bisa saya tangkap tadi Iya. itu lingkungan ya, terutama Lingkungan, Pak. orang tua Iya. dan lingkungan sekitar. Benar yang sekali, memang- yang membuat mereka seperti itu. Yang membuat mereka seperti itu. Iya. Karena memang para pendidikan ini juga menentukan Benar. sebetulnya Pak Toto. Iya betul. Kemudian gini Pak Toto, kira-kira apa yang sudah baik menurut Anda yang berjalan saat ini? Yang berjalan saat ini adalah ini partisipasi dari pihak mereka kan dari komunitas agama tertentu, dari Oke. pemuka agamanya itu Oke. sudah seringkali di hari tertentu itu mengajak mereka untuk semacam memberikan pembekalan pada etika dan budi pekerti Pak. Jadi pihak agama ini dari tokoh agamanya sudah memberikan banyak sekali masukan, kemudian pertemuan baik itu dengan orang tua maupun anak-anak untuk memberikan contoh perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan
di dalam agama keyakinan mereka seperti itu Pak. Oke. Nggih Pak. Jadi itu faktor yang sudah berjalan Iya. baik, di mana partisipasi dari pemuka-pemuka agama itu Agama sebenarnya sudah ada. Iya, sudah ada Pak. Ya cuma karena Oh. orang tua tidak beri contoh Pak Fani, sehingga Iya. mereka Oh. terbawa oleh orang tua mereka. Nggih. Oke, selanjutnya ini kira-kira yang akan menjadi hambatan dari permasalahan jenengan ini apa hambatan-hambatannya nanti? Hambatannya adalah karena peran orang tua yang sangat rendah Pak Fani. Orang tua Iya, tidak iya. mendorong anak untuk berubah. Orang tua merasa bahwa tugas perubahan itu adalah pada guru. Jadi mereka beranggapan ya sudah, kalau saya itu punya anak, saya sekolahkan itu tugas guru, saya di rumah hanya cari uang. Jadi paradigma seperti inilah yang membuat mereka tidak mau merubah dirinya, sehingga mereka selalu beranggapan ini tugas guru. Padahal tidak bagi saya, ini adalah tugas kolaboratif antara guru dan orang tua. Jadi kalau mindset orang tua yang salah inilah yang membuat mereka akhirnya tidak berubah. Karena orang tua sendiri yang tidak mau merubah, mereka tidak mau bergerak maju. Mereka selalu mengatakan bahwa saya nitipkan anak saya pada sekolah, maka inilah tugas guru di sekolah untuk merubahnya. Seperti itu Pak. Itu hambatannya Pak. Oke, hambatan yang sudah saya sampaikan, jenengan sampaikan ini tadi ya, terkait memang orang tua yang memang salah persepsi Nggih, ya, terhadap Pak. pendidikan. Benar Pak Fani. Ya, betul-betul yang sudah sampai katakan tadi bahwa memang orang tua harusnya menjadi peran besar di pendidikan anak. Nggih Pak Fani. Oke. Kemudian ini Pak Tato, dari Iya. anak-anak tadi itu yang berlaku seperti itu. Situasi ideal seperti apa yang ingin jenengan harapkan? Oke, saya mengharapkan bahwa di dalam sekolah itu timbul suasana kondusif, cinta kasih, welas asih, tepos seliro, dan toleransinya tinggi Pak. Tidak ada bullying, tidak menggunakan kalimat-kalimat verbal yang menyakitkan, kalimat-kalimat jorok yang tidak pantas diucapkan, itu yang saya inginkan Pak. Jadi saya menginginkan bahwa nanti suasana di sekolah saya itu suasana yang baik Pak. Perilaku mereka, ucapan mereka itu bisa dikontrol dan bisa menimbulkan nilai-nilai kebaikan Pak. Jadi tidak menimbulkan kebencian, menimbulkan huru-hara dan sebagainya. Jadi saya maunya bahwa anak-anak bisa bersikap baik, perilaku mereka bagus, dan mereka bisa berujar atau berucap yang bagus juga, seperti itu Pak. Oke. Oke. Itu kira-kira situasi idealnya yang Idealnya seperti itu yang saya harapkan Pak Iya. Fani. Nggih. Kalau saya mau bertanya ini kira-kira kondisi sekarang ini dari level 1 sampai Iya. 10 ya. Iya, Pak Kondisi yang nyata real sekarang ini, kondisi anak-anak itu Iya. yang suka ngomong Iya. jorok, yang tidak mau diajak baik itu Iya. kira-kira ada di level berapa itu Pak? Mereka sekarang levelnya 4 sampai 3. 4 sampai 3. Iya, mereka Oke, sangat oke. sangat apa ya? Sudah melekat Pak karakter mereka itu. Jadi mereka Iya, iya. itu agak sulit untuk dirubah ke hal yang baik. Oke, sekarang gini Pak Tato, Iya. ya kita ke tahap aksi ya, yang Iya. tanang jenengan kira-kira ini dari percakapan kita yang sejauh ini sudah tadi Iya. jenengan utarakan indikasi-indikasinya, kira-kira apa yang ingin Anda perlu rubah dari posisi mana dulu? Saya ingin Pak Fani, ingin merubah orang tua Pak Fani. Saya Oke. ingin mengadakan kegiatan Iya, parenting. iya. Oke. Saya kolaborasi sama kepala sekolah dan karena Jawa ingin mengadakan kelas parenting, ingin mengadakan pembelajaran tentang masalah budi pekerti keluarga pada orang tua. Jadi orang tua yang harus saya pegang dulu Pak Fani. Jadi saya ingin mengangkat orang tua ini, harus saya entaskan dulu bersama tim sekolah untuk diberikan bekal-bekal ilmu parenting agar mereka mengetahui ternyata punya anak itu tidak hanya beranak saja, ada tanggung jawab besar terhadap putra putri mereka, sehingga mereka tidak punya pemikiran bahwa lah ini tugas guru sudah selesai lah, ini saya hanya di rumah cari uang, tidak seperti itu. Jadi mereka kita bekali ilmu parenting yang mungkin nanti mereka bisa merubah mindsetnya dan mereka bisa mengaplikasikan di rumah dan bisa mulai dari hal yang paling mudah dulu Pak Fani. Seperti ngajarin mereka berkata buruk, beribadah dengan baik, dan juga sopan santunnya juga terjaga seperti itu Pak. Itu yang pertama ya. Iya, Pak. Terutama sasarannya adalah orang tua. Orang ya, tua, parenting, ya. orang tua parenting ya. Oke. Kemudian apa yang menjadi opsi pilihan yang lain Nggih. yang tersedia mungkin di kegiatan Pak Toto yang akan datang? Opsi yang mungkin saya ingin lakukan adalah saya ingin memanggil psikolog Pak, karena ini penting sekali, karena anak-anak yang sudah terlanjur memiliki kebiasaan buruk ini kan nggak bisa serta-merta dirubah, perlu terapi, perlu adanya tokoh-tokoh profesional yang bisa mengasesmen mereka. Jadi mereka tidak hanya dibekali parenting orang tua tidak cukup, tapi perlu juga
the second choice, pilihan kedua yaitu psikolog. Jadi nanti psikolog bisa memberikan assessment dan guru bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan hasil diagnosa dari psikolog. Jadi nanti bisa kita terapkan segitiga kebutuhan antara orang tua, wali murid dan juga sekolah. Jadi bisa kolaboratif seperti itu, Pak. Itu bagus sekali. Iya. Sebetulnya Pak Tato ya. Ada Iya. ada solusi alternatif Iya. sebetulnya. Tadi Pak Ini RT, masih dalam taraf Pak, penawaran terhadap Iya, pihak sekolah iya. karena perlu biaya juga sih Pak untuk Bagus masalah betul itu. mendatangkan psikolog. Kemudian ada lagi nggak ide yang Ide akan lagi ya. saya Iya. akan dengan lakukan untuk Karena anak-anak di sekolah kami itu kebanyakan dari agama tertentu, maka kami ingin tokoh agama mereka lah yang mungkin bisa memberikan penguatan secara moral, Pak, secara religius mereka dikuatkan untuk tidak berbuat kotor, untuk berkata baik. Jadi saya ingin mengatakan pada sisi keyakinan atau imannya, maka saya mendekati tokoh agama untuk bisa memberikan penguatan dari sisi keagamaannya, Pak. Oke, paham betul. Iya. Oke. Cukup ada lagi apa yang terkait dengan aksi yang akan dilakukan, apa cukup itu dulu? Saya Ada tiga pikir itu cukup, tadi. ya cukup Cukup dulu ya? Pak, karena memang kita perlu sinergi Pak ya dengan kepala sekolah, Oke, dengan oke, rekan oke. sejawat agar ini saya nggak mungkin sendirian Pak Fani. Saya Betul, perlu betul. kolaborasi dengan banyak pihak sehingga bisa Ah. berhasil kegiatan saya Pak Fani. Ini terkait tanggung jawab dan aksi yang nanti ini. Iya, Pak Fani. Jadi kira-kira setelah ini Iya, yang akan jenengan lakukan, Iya. yang akan jenengan lakukan ini secara prioritas ke depan ini Iya. yang mana dulu kira-kira? saya ingin langsung rapat dengan KS Pak, dengan rekan sejawat. Saya Iya. ingin ada pertemuan dulu membahas bagaimana kita memiliki aksi dulu yang semuanya paham dulu. Jadi antara kepala sekolah, rekan sejawat dan saya punya visi yang sama untuk memantapkan program ini. Ayo kita kerja bareng-bareng ini karena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Maka nanti Iya. setelah Pak kepala sekolah maupun teman sudah mengerti, kita akan mengadakan semacam pilihan terhadap keputusan bersama. Kira-kira apa tindakan yang paling tepat untuk kasus ini dulu? Apakah parentingnya, apakah ke psikolog, ataukah juga menemui tokoh agama? Nanti kita hasil dari kolaborasi semua pihak warga sekolah. Gitu. Itu bagus sekali Iya. itu Pak Tato ya. Jadi kalau waktu dekat ini nanti jenengan kumpul dengan stakeholder ini. Iya. Ya. Jadi kalau tadi yang saya bisa ambil datanya Iya, Pak. bahwa anak-anak ini di level 4 lah siannya. Iya Pak. Kira-kira jenengan nanti indikatornya atau memastikan sampai sejauh mana tingkat keberhasilannya anak ini Iya. dikatakan baik menurut jenengan. Di Saya posisi level mana nanti? Saya Pak Fani, saya selalu berkeyakinan bahwa niat baik itu selalu ada jalan keluarnya. Oke. Saya sebagai seorang guru dan sebagai seorang pendidik harus yakin bahwa nanti ada level 9, ada kemungkinan Iya. kalau kita mau berusaha ke depan dengan seluruh stakeholder, insya Allah akan ada perubahan. Betul, Maka betul. saya yakin, saya punya keyakinan saya ada di level 9 bisa merubah mereka anak. menjadi lebih baik. Oke, itu sesuatu yang betul-betul optimis sekali Pak Iya. Tato ya. Iya, Mudah-mudahan Pak. nanti itu Amin. bisa tercapai ya. Amin. Kemudian ini kira-kira jenengan butuh dukungan siapa? Kecuali selain tadi nanti ini ada kepala sekolah. Iya. ada- Saya paling penting justru orang tua. Oke. Orang tua yang Iya, harus iya, mensupport iya. anak-anaknya untuk berubah. Kalau ini nggak bisa merubah, saya yakin akan kesulitan. Maka saya ingin perlu juga orang tua untuk bisa merubah supaya mereka ke level yang lebih baik gitu. Oke Pak Tato. Oke. Itu ya. Sudah banyak sekali yang sudah diutarakan tadi. Oke, Pak. Ya. Jadi ini kesimpulan ini dari Iya, apa Pak. yang sedang kita bicarakan tadi dari Iya, awal Pak. tadi. Kira-kira bagaimana Iya, Pak. perasaan Pak Tato setelah Iya. kita bincang-bincang ini? Saya senang sekali Pak. Hari ini Iya. saya seperti menemukan jalan sendiri terhadap permasalahan saya. Dengan bantu saya untuk bisa menemukan jawabannya dan saya dari percakapan ini bisa sedikit menyimpulkan bahwa ternyata proses kolaborasi antar sekolah, teman sejawat, rekan guru maupun orang tua itu perlu Pak untuk bisa membentuk karakter anak yang lebih baik lagi. Oke, Saya oke, akan oke. melakukan kegiatan kolaborasi dengan semua elemen sekolah dan bisa melaksanakan tindakan aksi berikutnya yang lebih nyata Pak. Oke, terima Iya. kasih Pak Tato. Iya, Pak. Mungkin ada yang lain yang mau diomongkan atau cukup ini dulu? Ya, Ya. cukup Pak saya kira Cukup Pak. ya. Iya Pak Fani. Oke, saya selaku coaching nanti kepingin tahu Iya. kabar baiknya, Iya, Pak. hasilnya seperti apa Hasilnya, ya. iya, Pak. Hasilnya seperti mudah-mudahan dari 4 itu nanti ada peningkatan sesuai dengan yang Anda harapkan ada Iya. yang nilainya 9 ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Iya. Pak Tato. Cukup sekian nggih. Nggih. Monggo sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.
Assalamualaikum Pak Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Fani ya? Alhamdulillah sehat ini. Gimana tadi perjalanan ke sini cukup luar biasa atau gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini tadi sudah mulai lancar Pak. Mulai lancar ya. Kemarin ini full kegiatan di Glenmore ini sampai macet. Alhamdulillah hari ini lancar kita. Lancar ya Pak? Iya lancar. Alhamdulillah. Ya. Begini Pak, ini tumben ini Pak Fani kepingin ketemu dengan saya ini acara apa ini Pak? Ya itu Pak ini. Jadi saya ini ada masalah yang ingin saya bicarakan dengan Pak ini. Mudah-mudahan nanti ini kita dapat solusi. Saya ini dapat pencerahan, dapat solusi. Jadi saya itu punya siswa di sekolah saya itu sering terlambat dia. Sering terlambat. Iya. Kemudian kalau di kelas tidak pernah mau merhatikan, perhatikan ya. Tugas-tugas juga jarang dikumpulkan. Yang agak jadi berat masalahnya ini buat saya. Ini dia anaknya kepala sekolah itu Pak. Oh begitu. Kira-kira Pak Fani itu penyebabnya sudah dicari tahu apa belum? Penyebab daripada anak itu kurang apa? Kurang aktif lah dalam artian. Jadi untuk sementara ini kita kan cuma taunya ya dari guru BP-nya ya, kemudian dari wali kelasnya. Saya tanya-tanya saja kemarin. Jadi belum sempat tanya ke anaknya. Tanya ya. Jadi memang ternyata tingkat kehadirannya juga terlalu sedikit. Dia ternyata ya sering bolos. Sering bolos tadi Pak ya. Sering bolos. Dan di kelas juga kemudian saya tanya ke teman-teman saya, selaku gurunya juga. Ternyata ya sama, nggak pernah mau merhatikan. Jadi begitu Pak. Ya begini Pak Fani ya. Kita di sini cuma punya waktu pendek dan di sini apa yang kepingin Pak Fani dapat dari percakapan kita ini? Iya. Jadi sebetulnya begini Pak. Ya, kita kan namanya mendidik ya. Intinya mendidik ini kan tidak tebang pilih. Takutnya kan anak ini kan jadinya nanti kepada siswa yang lain. Ya. Kalau anak kepala sekolah terjadi pembiaran, tapi kan begitu. Ya, takutnya seperti itu. Jadi bagaimana saya pengen nanti ini dapat solusi dari anak ini. Dia jadi anak yang nurut lah. Kemudian di kelas juga bisa minimal ya nggak tekno atau memperhatikan gurunya, tugas-tugas diselesaikan, sehingga tidak ada lagi pola anaknya kepala sekolah. Ya, dan itu mungkin berat juga. Berat juga Pak ya. Iya. Terus dari tadi kan anaknya kepala sekolah dan juga kalau terjadi pembiaran kan juga guru salah di situ posisinya. Nah, itu Pak Fani ya. Iya. Terus kira-kira Pak Fani, ini apa yang sudah pernah Pak Fani lakukan untuk anak itu supaya anak itu tadi sadar akan posisinya, bahwasanya posisinya itu kurang tepat? Iya. Jadi kita kan juga harus hati-hati Pak. Iya. Karena ini kita berhadapan langsung dengan atasan ya. Takutnya nanti terjadi salah paham atau terjadi rasa tidak enak kan? Karena ini anak kepala sekolah. Tapi maka ya saya juga bertindak hati-hati. Tapi belum sampai pemanggilan kepada anaknya, karena dia itu tadi menjaga ini anak kepala sekolah memang. Maka langkah saya itu memang masih bertanya kepada wali kelas, bertanya kepada guru BP-nya, kemudian mencari tahu kepada sesama guru gimana, sehingga nanti ya saya kira apa yang akan saya lakukan nanti bisa jadi solusi gitu ya, bisa dapat solusi. Dari Pak Fani sendiri, indikator anak yang baik itu seperti apa? Ya, anak yang baik ya yang mematuhi aturan ya, sesuai dengan aturan yang sudah ada di sekolah ya.